Halo semua, jumpa lagi di FA 2151 Simulasi dan Komputasi Matematika. Kali ini kita akan membahas topik terakhir di bab 2, yaitu mengenai dosis obat. Saya Rinovia Simanjuntak dan kita akan mulai dengan mengapa kita membahas mengenai ini. Salah satu motivasinya adalah seringnya terjadi kesalahan dalam pemberian obat. Walaupun sebagian besar tidak berakibat fatal, tetapi ada beberapa kejadian yang berakibat sangat fatal. Salah satu contohnya di Indonesia terjadi beberapa tahun yang lalu ketika terjadi kesalahan dalam pengemasan obat anestesi. Ya, ini mengakibatkan kematian dari 2 pasien. Dan kemudian kalau kita lihat ini salah satu contoh di luar negeri, yang terjadi adalah kesalahan pemberian dosis, ya. Jadi di sini diberikan dosisnya 3.000 sampai 8.000 kali dari dosis yang diresepkan, dan ini juga menimbulkan kematian. Nah, kalau kita lihat ini sebenarnya bukan suatu hal yang jarang terjadi, ya. Kalau kita lihat di Amerika saja, itu diperkirakan ada sekitar 1,25 juta kejadian kesalahan pemberian obat setiap tahunnya, ya. Dan yang berakibat fatal itu sekitar 15.000. Jadi cukup banyak. Kalau kita bicara di negara lain, India misalnya, malah jauh lebih banyak lagi, ya. Diperkirakan ada 5,2 juta kesalahan yang dilakukan setiap tahun. Nah, saya tidak bisa menemukan angka untuk Indonesia, tetapi sepertinya juga angkanya akan tinggi. Nah, ini ada klasifikasi dalam kesalahan pengobatan yang diberikan oleh Institute of Medicine. Yang pertama adalah kesalahan peresepan. Jadi dari saat pembuatan resep itu sudah terjadi kesalahan. Yang kedua adalah kesalahan penerjemahan resep. Ini bisa terjadi di apoteker atau di petugas kesehatan yang bertugas untuk memberikan obat tersebut. Kemudian bisa jadi terjadi kesalahan dalam penyiapan dan peracikan obat. Ya, ini yang tentu dilakukan oleh apoteker. Kemudian bisa jadi kesalahan pemberian obat kepada pasien. Jadi yang tadi contoh di Amerika tadi, ya, diberikan dosisnya 3.000 sampai 8.000 kali dari yang diresepkan oleh sang perawat, begitu, ya. Jadi ini kesalahan pemberian obat kepada pasien. Dan yang terakhir adalah tidak dilakukan observasi terhadap pemakaian obat, ya. Padahal bisa jadi ada alergi atau hal-hal yang lain. Oke, itu klasifikasinya. Jadi ada ordering, transcribing, dispensing, administering, dan monitoring, ya. Nah, kalau kita lihat di sini untuk prescribing, ini ada salah satu penelitian di rumah sakit di Kota Bumi, Lampung. Ini katanya bisa terjadi 63,6%, ya, medication error pada fase prescribing. Jadi ini angka yang tinggi sekali kalau menurut saya, ya. Jadi lebih dari 50%, ya. Nah, apakah itu hanya terjadi di Indonesia? Ternyata tidak juga, ya. Tidak terjadi juga. Ini penelitian di Denmark, kesalahannya secara umum 43%, dan kemudian untuk di setiap klasifikasi dari kesalahan pengobatan itu bisa kita lihat juga angkanya cukup tinggi juga, ya, kecuali untuk di dispensing. Oke, itu kita lihat beberapa motivasi, ya, kenapa kita mempelajari mengenai dosis obat. Nah, yang akan kita pelajari atau kita modelkan di subbab ini sebenarnya berkaitan dengan apa yang disebut dengan dosis efektif, ya.
Jadi setiap obat itu memiliki dosis yang disarankan tentu saja ya. Jadi kalau misalnya Anda minum obat sakit kepala itu disarankan 3 kali 1 tablet misalnya ya. Nah, bagaimana caranya kita menentukan dosis tersebut sebenarnya ya. Nah, di sini tentu saja ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi bagaimana obat itu diserap, bagaimana obat itu didistribusikan di dalam tubuh, bagaimana metabolisme tubuh kita, dan kemudian bagaimana obat itu kemudian tereliminasi di dalam tubuh. Ya, karena tentu saja kalau obat itu tersisa banyak di dalam tubuh kita, justru bisa memberikan efek-efek samping yang tidak diinginkan. Nah, tentu saja seperti biasa kita akan memulai dengan model yang sangat sederhana. Jadi yang kita pelajari pertama di sini adalah model satu kotak untuk dosis tunggal. Ya. Kenapa sederhana? Karena di sini tubuh dianggap sebagai suatu kotak yang homogen. Ya, jadi dari namanya Anda bisa lihat model satu kotak. Ya, jadi kita menganggap tubuh kita sebagai satu kotak yang besar ya. Nah, di satu kotak yang besar itu obat didistribusi berlangsung seketika ya. Jadi begitu diminum langsung terdistribusikan ke semua bagian dari kotak tersebut ya. Nah, kemudian di sini diasumsikan bahwa konsentrasi obat akan sebanding dengan dosis obat. Jadi kuantitas obat per volume darah kita ya itu akan sebanding dengan dosis obat yang dikonsumsi. Dan kemudian yang terakhir asumsinya adalah laju eliminasi sebanding dengan banyaknya obat dalam tubuh. Ya, jadi semakin banyak obatnya, semakin banyak yang tereliminasi dari tubuh. Nah, di sini Anda lihat bahwa yang kita gunakan konsentrasi obat bukan kuantitasnya ya, karena kalau kita lihat kuantitas yang tepat untuk anak belum tentu efektif untuk orang dewasa ya. Jadi makanya dilihat konsentrasinya. Oke, kita lihat beberapa definisi dan notasi. Yang pertama adalah MEC ya, atau konsentrasi efektif minuman. Itu adalah konsentrasi obat terkecil yang masih bermanfaat ya. Jadi ini kita lihat batas bawah dari konsentrasi obat yang masih bisa ditoleransi untuk memberikan manfaat bagi tubuh kita. Dan yang batas atasnya ini adalah MTC atau konsentrasi terapi maksimum ya, atau kadang-kadang ada juga yang bilang konsentrasi racun minimum. Jadi di sini adalah konsentrasi obat terbesar yang masih bisa memberikan manfaat tanpa mengalami efek samping yang berbahaya ya. Makanya dikatakan konsentrasi racun minimum. Kalau lewat dari batas ini obatnya sudah menjadi racun. Nah, di antara MEC dan FTC ini kita sebut sebagai selang terapi. Nah, kemudian ada waktu paruh ya, dinotasikan dengan T setengah itu adalah waktu yang dibutuhkan agar setengah dari kuantitas obat tereliminasi dalam tubuh ya. Oke, nah kita akan lihat bagaimana cara membuat model ini melalui satu kasus, yaitu obat aspirin. Nah, jadi di sini banyaknya darah dalam tubuh kita asumsikan 5 liter, jadi untuk orang dewasa. Kemudian banyaknya plasma itu sekitar 3 liter. Ya, jadi ini yang akan kita gunakan volumenya untuk menghitung konsentrasi dari obat. Nah, khusus untuk aspirin, kalau untuk orang dewasa dosisnya adalah 1 atau 2 tablet dengan berat 320 mg ya. Ini bisa dilakukan setiap 4 jam, kemudian maksimum 12 tablet per hari. Nah, yang akan kita gunakan di sini yang 2 tablet ya, walaupun ada pilihan 1 atau 2 tablet, tapi kita ambil 2 tablet dengan berat 325 mg.
Nah, kemudian ini adalah MEC dan MTC-nya ya, dari 150 sampai 300 itu adalah selang terapi ya. Jadi MEC-nya 150, MTC-nya 300. Oke. Nah, kemudian waktu paruh itu antara 31 sampai 3,2 jam ya, yang kita gunakan di sini yang maksimum ya 3,2. Nah, kita lihat dulu model persamaan diferensialnya. Jadi kita misalkan Q atau aspirin in plasma ya, kalau kita mau menggunakan notasi algoritmik begitu, ini adalah massa aspirin di dalam kotak. Kemudian ini adalah Q0 ya, jadi ini banyaknya aspirin yang dikonsumsi ya. Tadi kita pakai dosis yang 2 kali 325 mg. Wah, ini ada sesuatu yang salah ya. Oh, betul ini. Oke. Nah, sekarang karena laju eliminasi dari Q ya sebanding dengan Q itu sendiri ya, tadi sudah diasumsi yang kedua seperti ini. Maka dq dt itu sama dengan min kq ya, karena kita lihat laju eliminasi berarti ini minus kq. Oke. Nah, tentu saja ini bisa Anda selesaikan ya dengan mempergunakan persamaan diferensial yang variabelnya dipisah ya, tidak terlalu sulit saya kira. Nanti solusinya adalah Q0 E pangkat min KT, K-nya adalah ln 2 dibagi T setengah ya, karena kita tahu waktu paruh kita bisa menghitung K-nya di sini. Oke. Nah, kemudian kita misalkan di sini adalah plasma volume, yaitu volume plasma dalam tubuh atau dalam kotak. Itu ada 3000 ml tadi ya, sudah kita lihat. Kemudian ada plasma concentration, atau plasma concentration itu adalah Q dibagi plasma volume ya. Oke. Nah, ini modelnya. Kalau persamaan bedanya bagaimana? Kalau persamaan bedanya ya Anda lihat sebenarnya yang terjadi hanya elimination saja ya. Jadi di sini ada elimination ya. Ini adalah boxnya ya, jadi aspirin dalam plasma. Nah, bagaimana menghitung elimination ini? Tentu saja dipengaruhi oleh elimination constant ya. Elimination constantnya ditentukan oleh half-life. Tadi ingat K itu adalah ln 2 per T setengah ya. Jadi ditentukan juga oleh half-life ya. Nah, kemudian di sini banyaknya aspirin di plasma ya. Aspirin di plasma itu atau Q-nya itu akan mempengaruhi plasma concentration ya. Selain aspirin in plasma, apalagi yang mempengaruhi plasma concentration, yaitu volumenya ya. Jadi itu adalah diagramnya. Sekarang kalau formula untuk persamaan bedanya bagaimana? Ini konstantanya saya tuliskan lagi ulang di sini. Half-life, plasma volume, aspirin in plasma, elimination constant. Jadi elimination ini adalah apa? Adalah elimination constant dikali dengan aspirin plasma ya. Jadi ini karena tadi sebanding ya. Jadi laju perubahan itu sebanding dengan banyaknya aspirin di dalam kotak. Nah, kemudian aspirin is plasma itu sendiri adalah aspirin is plasma yang awalnya dikurangi dengan elimination dikalikan dengan delta T, itu saja ya. Dan
Yang terakhir adalah kita hitung plasma concentration-nya, yaitu aspirin is plasma dibagi dengan plasma volume. Ya, ini tidak sulit untuk melihat itu, saya kira. Jadi ini adalah model persamaan bedanya. Ya, tentu saja kalau Anda tuliskan dalam bentuk algoritma, Anda harus melihat nanti loopnya seperti apa. Ya, entah itu mau pakai for atau while bisa. Ya, jadi coba Anda tuliskan algoritma untuk model persamaan beda ini. Ya, nanti Anda harus tentukan mana yang harus diinisialisasi, mana yang harus di looping, dan seterusnya. Oke, itu model persamaan beda untuk model satu kotak dosis tunggal. Dan ini kalau kita lakukan simulasinya, ya, ini Anda lihat di sini konsentrasi awal, ya. Jadi tadi 2 kali 325 mg dibagi dengan 3000 liter, ya. Tentu saja ini dikonversi dulu ke mikrogram. Ya, jadi kalau Anda lihat modelnya nanti dia akan mengalami penurunan, ya. Ini nanti bisa Anda lihat, Anda plot kalau menggunakan model persamaan diferensialnya. Ya, kalau persamaan beda tentu saja nanti titik-titik begini, tapi tentu saja bisa dihubungkan. Jadi akan memberikan penurunan konsentrasi obat yang ada di dalam tubuh. Ya, tapi kalau kita lihat lagi tadi MEC dan MTC-nya itu di berapa? Itu di antara 150 sampai 300. Itu adalah selang terapinya. Ya. Jadi 150 sampai 300. Nah, kalau kita lihat hasil simulasi, nah ini 150 sekitar di sini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat sebelum 2 jam saja, ya, itu sudah di luar selang terapi, ya, sudah tidak efektif lagi untuk melakukan pengobatan, ya. Jadi berarti harus ditambahkan lagi aspirinnya, atau ya mudah-mudahan sudah sembuh gitu, ya, sebelum 2 jam itu. Oke, itu hasil simulasinya. Kita akan melihat pertanyaan ini, ya. Jadi kalau misalnya kita mempertimbangkan berat dari misalnya pasien pria dengan fakta seperti ini, ya, bahwa cairan tubuhnya itu 65-70%, kemudian dikonversi dari 1 kg cairan tubuh ke volume 1 liter gitu, ya. Nah, ini apa yang harus kita ubah atau sesuaikan kalau kita mau mempertimbangkan berat tersebut, ya. Coba dipikirkan apa yang harus diubah, apa yang harus disesuaikan, ya, dalam model yang tadi, entah itu di persamaan diferensial atau persamaan bedanya. Oke, itu model satu kotak dosis tunggal. Nah, sekarang kalau dosis berulang bagaimana? Dosis berulang itu terjadi ya kalau kita mengkonsumsi obatnya secara berulang, ya. Jadi ada cukup banyak obat yang harus dikonsumsi secara berulang, ya, secara konsisten gitu oleh pasien, ya. Misalnya obat diabetes atau hipertensi, atau di sini yang kita lihat adalah obat epilepsi, ya, dikonsumsinya secara reguler. Ya, jadi di sini dosis orang dewasa adalah 3 kali 1 kapsul 100 mg. Dan di sini konsentrasi efektif dalam plasma atau selang terapinya itu 10 sampai 20 mikrogram per mililiter, ya. Dan di sini biasanya dibutuhkan 7 sampai 10 hari untuk tercapai. Jadi pasien itu harus mengkonsumsi dulu obatnya, ya, 7 sampai 10 hari supaya bisa diperoleh selang terapi ini.
Nah, di sini efek samping serius itu bisa terjadi pada saat konsentrasinya 20 mg. Jadi ini betul-betul sudah batas ya yang tadi 10 sampai 20 mg. Kemudian waktu paru itu berkisar 7 sampai 40 jam, diambil rata-ratanya 20 jam. 22 jam, maaf. Oke, ini variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah drug in system, yaitu massa dilatin dalam kotak. Ingested itu aliran dilantin ke dalam drug in system tadi ya. Jadi Anda lihat di sini ada variabel baru yang bernama ingested. Kenapa demikian? Karena dilantin selalu ditambahkan ke dalam drug in system. Ya. Kemudian ini dosisnya ya, dosage. Kemudian start waktu pemberian dosis awal. Kemudian interval selang waktu antar dosis, ya, kalau misalnya 3 kali, kemudian kita ambil rata-rata saja ya, 24 jam dibagi 3 berarti 8 jam selang waktu antar dosis. Kemudian absorption fraction ini adalah konstanta yang menyatakan bagian dari dilantin yang diserap. Ya. Jadi pada saat kita mengkonsumsi obat tidak semuanya akan diserap tubuh ya. Jadi kalau kita lihat di sini malah konstantanya sangat kecil sekali ya. Ini tentu saja data dari pengamatan begitu. Itu hanya 0,12 saja yang terserap. Oke, kemudian ada concentration, ada volume. Ya. Itu untuk menotasikan, saya kira sudah jelas ya, konsentrasi dilantin dan juga volume plasma. Oke, nah kita tetap mengasumsikan bahwa terjadi eliminasi tentu saja ya, karena kan kalau obat dikonsumsi dia akan tereliminasi dalam tubuh dan selalu sama seperti tadi bahwa laju eliminasinya itu sebanding dengan banyaknya obat yang ada di dalam tubuh. Oke, kita akan membahas model persamaan beda dari model satu kotak dengan dosis berulang. Ini saya tuliskan kembali semua konstanta yang digunakan, ada half-life, kita mulai pemberian obat ya, startnya itu di jam ke-0, kemudian intervalnya tadi kita dapat dari 24 jam dibagi 3, volume, MAC/MTC, dosage-nya 100 mg dikonversi ke mikrogram, ada absorption function, ada elimination constant seperti yang kita hitung di model pertama. Kemudian kita anggap drug in system pada awalnya tidak ada ya, jadi 0. Ini diagramnya ya. Sekarang kita lihat ini ada drug in system, ada yang keluar, ada yang masuk. Yang keluar itu yang eliminated, yang masuk itu yang ingested. Kita lihat satu persatu. Yang eliminated tentu saja tidak berbeda dengan apa yang kita sudah bahas di dosis tunggal ya. Ini dipengaruhi oleh apa? Oleh banyaknya obat dalam tubuh itu sendiri dan elimination constant ya. Elimination constantnya dipengaruhi oleh half life ya, kita bisa lihat di sini. Kemudian kalau ingestednya bagaimana? Ingested dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama adalah kapan obat itu dimulai diberikan, berapa jauh interval pemberian obat, terus berapa dosisnya setiap kali diberikan, dan terakhir absorption function ya, karena kita tahu tidak semua obat itu akan diabsorpsi oleh tubuh. Oke. Kemudian kalau kita sudah mendapatkan drug in system, kita bisa menghitung concentration ya dengan membagi drug in system dengan volume. Oke, bagaimana formulanya? Ya, belum jadi algoritma ini ya. Formulanya kita mulai dari eliminated seperti tadi sama ya. Eliminated adalah elimination constant kali drug in system. Nah, setelah ini kan kita bisa menghitung drug in system. Itu adalah drug in system yang lama. Nah, sekarang ada faktor baru ditambah dengan ingested dikurang dengan eliminated kali delta T. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana menghitung ingested ini? Ya, concentration-nya tentu saja bisa dihitung.
Oke, ingested-nya sekarang masalahnya adalah tidak berlangsung setiap waktu ya. Ini terjadi pada interval tertentu saja ya. Jadi karena ini intervalnya 8 jam, jadi ingest itu terjadinya setiap 8 jam sekali ya. Nah, jadi ada bisa lihat kenapa di sini disampaikan model persoalan beda ya. Coba Anda pikirkan, bisa nggak dikonversi ke persamaan diferensial kalau yang seperti ini? Oke, kalau begitu bagaimana? Kalau begitu kita harus melihat modulo ya, antara waktu dengan interval ya. Jadi waktunya adalah T dikurangi dengan start. Tentu saja ya, dari sini startnya 0, jadi tidak pengaruh ya. Tetapi secara umum ini harus kita lihat selisih antara waktu kita saat ini T dengan start ya. Oke, jadi ini di mode interval kalau sama dengan 0, jadi kalau habis dibagi dengan intervalnya berarti terjadi ingested tadi ya, bukan terjadi ingested, terjadi konsumsi obat ya. Berarti ingestednya adalah absorption function dikali dosage tuh ya. Nah, kalau tidak berarti ingestednya 0 ya. Jadi ini banyaknya obat yang masuk ya, karena kita lihat tadi dosisnya berulang ya. Seperti tadi saya sampaikan, coba dipikirkan apakah ini bisa dikonversi ke persamaan diferensial. Kalau yang ini sih tidak, ini jelas bisa ya, kita sudah lakukan di model yang pertama. Oke, nah ini modelnya ya seperti biasa. Coba ini dituliskan dalam bentuk algoritma ya, yang memuat inisialisasi, memuat loop ya, dan ada input dan outputnya. Oke, ini modelnya, kita lihat hasilnya ya. Kalau Anda simulasikan ya, Anda bisa bayangkan akan seperti ini ya. Jadi akan, kalau pada saat pada saat terjadi konsumsi obat naik ya, kemudian kan 8 jam tidak dikonsumsi, turun ya, nanti naik lagi ya, begitu dia konsumsi lagi naik, tidak konsumsi, turun, dan seterusnya ya. Nah, hasil simulasi ini kita lihat bahwa dosisnya cukup baik ya. Kenapa? Karena dia selalu ada di dalam MEC dan MTC ya, tadi 10 dan 20 ya. Jadi selalu berada dalam dosis efektif setelah ini berapa? Ini 24 jam ya, setelah ya belum 48 jam ya, sebelum 2 hari lah ya, sebelum 2 hari itu sudah dicapai. Tetapi kita lihat selalu berada di dalam selang terapi ya. Jadi itu perlu terjadi ya setiap waktu untuk pasien epilepsi ini ya. Jadi makanya kemudian konsumsi obat tidak bisa dihentikan gitu ya, agar selalu efektif ya manfaat obatnya. Oke, selain itu di hasil simulasi ini kita melihat bahwa kelihatannya konsentrasi obat dalam tubuh ini kan akan konvergen ya pada suatu saat ya, walaupun nanti begitu-begitu ya, tapi dia tidak akan besar, tidak akan mengecil gitu ya. Nah, ini kita bisa tunjukkan sebenarnya ya secara matematis bahwa konsentrasi di leptin itu akan konvergen ya. Jadi kita misalkan Qn adalah kuantitas tilantin dalam plasma setelah konsumsi obat ke N ya. Jadi tentu saja dari sini kita tahu Q1 adalah Q0 tadi 0 ya. Q1 itu apa? Q1 itu adalah tadi dosis dikali dengan konsentrasi penyerapan tadi ya, jadi 12. Kemudian Q2-nya bagaimana? Q2-nya kita melihat apa yang terjadi
dengan tablet pertama ya. Jadi tablet pertama kan tadi yang masuk 12. Tetapi kemudian kan ada eliminasi obat dalam tubuh ya. Jadi yang terjadi adalah ini sisanya ya, sisa tablet pertama di dalam tubuh, yaitu Q1 dikali dengan ya tadi kita pakai rumus persamaan diferensial tadi ya, solusi dari persamaan diferensial E pangkat min K kali T ya. T-nya di sini 8 jam ya. Kenapa 8 jam? Karena ya ini dikonsumsi 8 jam setelah obat pertama ya. Nah ini kan bersifat sebagai konstan, kita bisa hitung sebenarnya adalah 0,772 ya, ini diaproksimasi tentu saja. Jadi kita dapatkan ini. Nah kalau Q3-nya bagaimana? Q3-nya ya sebenarnya adalah kita menghitung sisa tablet ke 1 dan 2 ya. Jadi ini kan sisa tablet ke 1 yang 2 ya. Jadi Q2 gitu ya. Jadi Q2 dikali dengan ya ini juga gitu ya. Ya, ini konstanta yang sama tadi sudah kita hitung 0,772 di sini. Ya, Q2 ditambah ini yang baru lagi. Ya, 12. Ingat tadi ini kalau Q2 ini sisa tablet 1 ditambah konsumsi yang baru. Ya, ini dari tablet kedua. Ini sisa tablet 1 dan 2 ditambah dengan tablet ketiga. Ya. Ini Q2-nya bisa substitusikan dari sini ya, nanti bisa disederhanakan jadi seperti ini. Q4 bagaimana? Serupa, bisa dihitung ya. Ya, ini Q3 kali ini tambah 12, Q3-nya bisa kita substitusi, kita bisa sederhanakan, Anda bisa mulai melihat polanya. Kalau itu Q-nya bagaimana? Ya, Q-nya ya jadi 12, 0,772 N-1 dan seterusnya sampai 1. Ya ini 12 ya kita keluarkan ya. Jadi tadi ini 12 bisa kita keluarkan. Oke, karena kita mau lihat konvergensi ya, ya betul tadi grafiknya akan menuju satu nilai tertentu untuk N yang besar. Tentu kita harus lihat limitnya untuk N menuju T berhingga. Oh ya, sebelumnya ini harus kita sederhanakan dulu ya. Ini Anda lihat ini apa sih sebenarnya? Ini adalah deret hingga, deret apa ini? Deret geometri ya, deret geometri yang hingga. Ya Anda bisa ingat-ingat lagi ya, ini akan sama dengan ini jumlahannya ya. Oke, jadi sekarang kita cari limitnya untuk N menuju T berhingga ya. Tentu saja yang ini akan menuju 0 ya. R pangkat N, R-nya di antara min 1 dan 1 ya, coba diingat lagi ya, kalkulusnya jangan dilupakan. Jadi ini menuju 0, ini 1 per ini jadi seperti ini ya. Ini kuantitasnya, tentu saja konsentrasinya harus dibagi 3000 ya. Jadi ini adalah banyaknya atau kuantitas dilantin yang akan dihampiri ya kalau dilakukan konsumsi dilantin secara berulang setiap 8 jam. Oke. Ya, jadi ini konsentrasinya. Ya, jadi yang terjadi di hasil simulasi tadi kita bisa tunjukkan secara matematis ya, secara analitis. Oke, nah kalau tadi model satu kotak, kalau kita pikirkan sebenarnya lebih cocok untuk penyuntikan ya. Kenapa? Karena kan tadi distribusinya itu berlangsung seketika gitu ya. Padahal kalau tablet ya tidak bisa seketika ya, membutuhkan waktu untuk melarut, untuk diserap, didistribusikan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, mungkin model 2 kotak akan lebih baik ya kalau kita mau memodelkan konsumsi tablet.
Ya, jadi kita bisa memodelkan dalam dua kotak. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu bisa merepresentasikan sistem pencernaan. Jadi lambung, usus, dan seterusnya. Kemudian kotak kedua itu mengindikasikan darah, plasma, atau organ yang merupakan target dari obat. Ya, jadi dalam hal ini obat akan dialirkan dari kotak yang satu ke kotak yang lain. Nah, sekarang ada beberapa cara memodelkan laju penyerapan obat dari kotak yang pertama ke kotak yang kedua, atau misalnya dari usus ke plasma. Ya. Misalnya bagaimana? Ya, misalnya cara pertama adalah laju penyerapan obat dari usus ke plasma itu sebanding dengan banyaknya obat dalam usus. Ya, karena kan dia mau berpindah dari usus ke plasma, dianggap sebanding dengan banyaknya obat dalam usus. Semakin banyak obat dalam usus, semakin cepat laju penyerapan obatnya. Ya, masuk akal. Ya. Model yang lain misalnya sebanding dengan apa? Dengan volume usus dan selisih konsentrasi obat di usus dan plasma. Ya, jadi kita tidak melihat banyaknya obat saja, tetapi selisih antara konsentrasi obat di usus dengan di plasma. Kalau konsentrasi obat di usus jauh lebih besar dari plasma, itu akan lebih cepat penyerapannya ya dari usus ke plasma untuk model yang ini. Plus nanti ada volume ususnya sebandingnya. Ya, bisa juga dengan model-model lain ya. Ini hanya dua contoh saja. Oke, jadi bagaimana melihat model yang tadi ya? Kita lihat kedua-duanya ya, kedua contoh model tadi. Jadi kita pakai beberapa notasi di sini. K itu konsentrasi penyerapan, kemudian I dan B adalah massa obat dalam usus dan dalam plasma. Ya, I, B ya intestine blood ya. Kemudian volumenya, volume usus dan plasma. Kemudian ini adalah konsentrasi obat dalam usus dan plasma. Kemudian waktunya. Oke, sekarang persamaan diferensial untuk laju perubahan penyerapan jika laju sebanding dengan massa obat dalam usus. Ya, yang pertama ini, model yang pertama. Jadi kalau begitu, laju perubahannya itu apa itu? Berarti sebanding dengan massa obat dalam usus, berarti K dikali dengan I. Ya, apa itu yang sama dengan KI? DDT dari apa ini? Ya, dari B. Ya, kenapa? Karena kita akan melihat laju perubahan penyerapan dari mana? Dari usus ke plasma. Jadi yang kita lihat dari BDT. Oke. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah apa itu satuan untuk K di sini? Ya, kalau kita lihat DBDT ini apa? DBDT itu adalah mikrogram per jam. I-nya mikrogram, berarti K itu per jam ya. Jadi satuan K-nya adalah per jam. Oke. Nah, untuk model yang kedua ya, anotasinya masih sama. Sekarang kalau yang kedua itu laju sebanding dengan volume usus dan dengan selisih antara konsentrasi obat dalam usus dan plasma darah. Jadi sekarang DBDT adalah apa? Volume usus berarti VI dan ya berarti dikali dengan selisih antara konsentrasi obat dalam usus berarti CI min CB. Ya, jadi itu modelnya. Ya. Kemudian ya pertanyaan berikutnya sama ya, satuan ya saya kira satuannya sama ya. Itu sama tidak? Ya, nanti coba Anda pikirkan ya, jadi kesatuannya per jam. Nah, kalau untuk model yang tadi saya kira tidak
sulit untuk mengubah dari persamaan diferensial ke persamaan beda. Nah, tapi kalau untuk ini bagaimana? Ya. Yang konstanta yang mana saja ini? Yang konstanta Ka tentu saja ya. V itu volume, berarti dia konstan ya. Tetapi ini yang dipengaruhi oleh T kan ya. Nah, CI dan CB ini dipengaruhi oleh T ya. Jadi Anda harus berhati-hati nanti pada saat mengubahnya menjadi persamaan beda. Oke, itu tentang model dua kotak, sama sekali tidak lengkap ya. Jadi ini banyak pertanyaan yang akan diajukan. Yang pertama adalah Anda bisa membangun beberapa model dua kotak ya, misalnya untuk dosis tunggal aspirin ya. Kemudian sekarang model dua kotak untuk aspirin bukan dosis tunggal juga ya, karena di sini dia mengkonsumsi dua kali ya. Jadi pertama konsumsi 3 tablet, kemudian 2 jam kemudian 2 tablet ya. Tapi hanya 2 kali ini saja, jadi tidak berulang seperti di lantin. Oke, Anda juga bisa membangun model dua kotak untuk dosis berulang ya, dengan mode penyerapannya yang pertama ya, sebanding dengan banyaknya di lantin dalam usus. Kemudian sama juga di sini, di mana model penyerapannya model yang kedua sebanding dengan volume usus dan perbedaan konsentrasi ya. Nah, kemudian di sini diasumsikan volume ususnya adalah 500 ml. Oke. Nah, di sini Anda bisa membuat modelnya berupa diagram atau algoritma ya, dengan mempergunakan formula ya. Ya. Tentu saja kalau formulanya dilengkapi nanti menjadi algoritma. Nah, berikutnya apa? Ya, Anda sudah menduga tentu saja ya, dari satu kotak ke dua kotak ya, Anda bisa banyak kotaknya ya. Kadang-kadang 1-2 kotak sudah memadai untuk beberapa kasus ya, walaupun Anda lihat ya itu sangat menyederhanakan sekali ya, karena tubuh dianggap sebagai satu kotak saja atau 2 kotak yang besar gitu. Nah, jadi kadangkala model multikotak juga diperlukan ya, bisa dimodelkan ya. Anda bisa, kalau tertarik bisa mencobanya, tetapi kita tidak pelajari di sini ya. Ini cukup banyak pertanyaan dari video kuliah hari ini. Anda bisa mencoba merenungkan dan menyelesaikannya. Oke, saya kira sekian saja video kuliah untuk dosis obat kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya.